Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya sayangi ibu-ibu yang sudah berhadir di hari ini. Terima kasih ibu-ibu yang telah hadir hari ini. Gimana kabarnya ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap sekali. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang untuk pertemuan P2K2 kita. Apa itu P2K2 Bu? Pernikahan, pernyataan, Pembuatan keluarga. siap. Nah, untuk P2K2 hari ini kita akan membahas tentang modul pengasuhan dan pendidikan anak. Di modul ini kita masuk ke dalam sesi menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, sebelumnya Ibu, untuk yang pertama, saya mau nanya sama Ibu, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Karena bisa buat contoh untuk anak-anak yang lebih buat contoh anak itu lebih baik dari kita lagi Bu. Hebat Bu Rika. Applause dulu buat Bu Rika. Yang keren. Nah, agar menjadi contoh, agar kita sebagai orang tua menjadi role model untuk anak kita ke depannya, dan kita berharap semoga anak kita lebih baik daripada kita. Nah, Ibu, dari permainan tadi apa yang Ibu bisa ambil? Bagaimana rasanya Ibu? Pernahkah Ibu memuji anak? Sering? Sering lebih sering. Biasa. Apa yang ingin kita sampaikan di sini Ibu? Di sini kita mau bilang sering-seringlah memuji anak. Nah, anak itu juga butuh pujian dari kita ya kan Bu. Nah, di sini saya juga mau ibu-ibu semua. Saya di sini punya kertas Bu. Kita bagi 3 kelompok ya. Nah, di kertas ini saya mau Ibu menuliskan apa yang Ibu rasakan, kebahagiaan. Nah, seperti itu. Unek-unek Ibu di sini kebahagiaan, di sini ya. Unek-unek. Ya. Saya didik dengan penuh kasih sayang, mengajarkan agama dan pendidikan sekolah agar bisa mengenal semuanya. Ibu yang hebat, ya kan bukan? Dari segala kebahagiaan Ibu, baik itu bahagia sangat, nah ada juga kendala dan kesedihannya ya. Tapi tetaplah percaya dan ketahui bahwasanya Ibu dipilih Allah menjadi orang tua yang hebat sampai detik ini. Ya, terima kasih ya Ibu telah menjadi orang tua yang lebih baik dan sangat baik untuk keluarga dan anak. Sekarang saya ada games Ibu lagi. Ibu, kamu ikuti saya ya. Nah, games ini mohon konsentrasi Ibu. Ini kita akan mengikuti gerakan tangan dan mulut. Oke Bu? Baik, instruksinya saya bilang kepala, pundak, lutut, kaki. Kita ulang ya. Kepala, pundak. Tetap diikuti. Nah, oke. Oke, terima kasih Bu. Silakan dulu Bu. Banyak salah. Nah, bukan banyak salah-salah. Konsentrasi kurang. Nah, Emang begitu. memang begitu. Nah, begitulah. Kita mau anak kita menjadi, kita adalah role model untuk anak kita, dan kita mau anak kita mengikuti apa yang kita bilang. Tetapi ketika di tengah jalan ada hal yang mungkin tidak sepaham dengan kita, maka anak kita tidak bisa mengikuti lagi, ya kan? Nah, kayak gitu juga. Nah, jadi kita juga harus paham apa maunya anak, seperti itu. Oke Bu, di sini kita akan menonton video. Nah, videonya. Nah, dari video di atas, menurut Ibu, kenapa sih hal itu bisa terjadi antara bayi dan anak? Ibu, ketika kita tidak ada pendekatan antara anak dan ibu tadi, nah, maka akan terjadi pikiran masing-masing. Nah, tidak sejalan. Anak tidak bisa mengerti orang tua tidak akan bisa mengerti tentang anak. Gara-gara pikiran
banyak, dia pusing orang tua ini. Jadinya dia emosinya ke anak. Anak cuma mau bilang, "Ma, saya juara 1." Nah, karena si mama ini banyak pikiran dan anak datang di saat mamanya banyak pikiran, tiba-tiba pergi dulu ke sana, ya kan? Padahal si anaknya itu cuma mau ngasih tahu bahwasanya dia juara 1, Ma. Dia cuma butuh, "Wah, Nak, terima kasih ya untuk hari ini," gitu. Udah jadi anak yang lebih baik, dan dapat juara. Anak cuma mau pujian dari orang tuanya, tetapi tanpa kita sadari karena pikiran kita terlalu penuh, nah udah kena lagi si anak, ya kan? Padahal semua itu bermula dari pikiran. Nah, pikiran dan kita menang sendiri, nggak ada rasa kasih sayang terhadap orang tua dan anak tadi. Di sini juga ada video lagi nih, Bu. Orang tua kita itu tidak semua itu terkendala dengan ekonomi, benar? Itu bisa melalui emosi kita. Memang masalahnya kalau misalnya kita bilang itu ekonomi itu hanya efeknya. Nah, lebih fatalnya apa? Ibu yang tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi untuk sekarang kita kendalikan emosi kita, ya kan? Bagaimana caranya? Nah, mungkin ibu bisa melalui gerakan wajah. Coba, ya, kalau mau marah, ketawa. Hal itu juga bisa dilakukan, tetapi kita lihat juga hal itu apakah mempengaruhi emosi si anak tadi. Nah, psikis. Terkadang gara-gara kita meluapkan tadi hukuman yang terlalu besar, si anak ini jadi melakukan sesuatu itu jadi takut. Kita akan membahas tentang bagaimana melibatkan ayah dalam mendidik atau menjadi orang tua lebih baik. Pasti peran ayah untuk anak kita. Nah, kita juga butuh peran ayah untuk anak kita. Nah, baik ya, kalau misalkan itu kan ada satu hal nanti mau diskusikan, ya kan? Ada hal untuk anak yang selain yang saya tadi kerja. Ada hal yang harus kita diskusikan dengan si ayah. Nah, ada peran yang memang harus kita diskusikan. Nah, baik itu hal kecil, sama ayah banyak. peran ayah itu banyak. Ya, kita harus sama-sama balance gitu. Nah, di sini Bu ada video Bu lagi. Aduh, udah itu ya. Kita udah melarang. Nah, tapi si suami nih yang masih. Pasti. Itulah, tapi kita ingat lagi sesuatu hal itu didiskusikan bersama. Ibu, selain itu juga kita harus selain berdiskusi sama ayah tadi. Nah, pentingnya juga kita menghindari konflik. Ibu, saya nggak berantem sama ayah di depan. Di depan anaknya. Hindari untuk diganggu. Di sini Bu, tips menjadi orang tua lebih hebat. Nah, mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Ketika ibu mau emosi nih, nah ibu ingat hal yang membahagiakan jadi orang tua itu apa? Pasti ibu hilang tuh emosinya. Sejalan antara perbuatan dan perkataan. Berusaha melihat hal yang positif yang ada dalam diri Anda dan berkata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Ini penting peran kedua-dua. Ayah dan ibu saling berdiskusi memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Ayah dan ibu menghindari perdebatan, pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Oke Bu? Oke.